Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, saya Marlisna Ginting, CGP Angkatan 9 dari SDN 10743 Rumah Lengo, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Yang saya hormati fasilitator saya Ibu Ermayanti dan pengajar praktik saya Ibu Marlina Sari Buru Stompol. Adapun kali ini saya akan mewawancarai Bapak Hendri Latao sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Boleh Bapak diperkenalkan dirinya? Ya Ibu, terima kasih. Nama saya Hendri Latao SPD. Saya ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri 10437 Tanjung Mampu, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih Bapak. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bapak? Ya, selamat siang Ibu. Kabarnya kabar baik, Ibu. Sehat-sehat. Iya, begituan ya Bapak ya. Jadi di kesempatan ini saya berterima kasih karena Bapak telah mendukung saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Nah, di pertemuan ini juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh ya Bapak ya? Ya, boleh Bu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini, pastinya Bapak sering sekali menghadapi kasus-kasus Bapak. Jadi selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang terjadi itu? Apakah kasus itu dilema etika atau termasuk ke dalam kasus rujukan moral? Ya, terima kasih Bu. Jadi memang selama ini saya melihat setiap kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang saya pimpin ini Ibu ya, saya melihatnya dari sudut pandang moral dan hukum ya. Dimana apabila ada kasus-kasus ya, yang terkait dengan melanggar hukum kan itu sudah tentu benar melawan salah. Kemudian jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut sudah masuk ke dalam dilema etika. Seperti itu dia Bu. Baik, jadi saya simpulkan, jadi Bapak memandang kasus itu dari segi hukum ya Bapak ya. Kalau dia benar lawan salah, berarti dia masuk ke dalam rujukan moral. Sedangkan kalau benar lawan benar, dalam dilema etika ya Bapak ya. Iya. Jadi, saat menghadapi beberapa kasus, pastinya Bapak akan menjumpai adanya dua kasus yang sama-sama benar ini Pak. Pernah ya Pak ya? Benar. Iya, sama-sama benar dia. Sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi, untuk memutuskan dalam permasalahan itu bagaimana? Bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan atas dua kasus yang sama-sama benar? Oke, terima kasih Bu. Jadi memang terkait dengan pengambilan keputusan terhadap dua kasus yang benar ya, apakah itu nilai kebenaran itu untuk pribadi saja atau untuk orang banyak. Jadi misalnya ya Bu ya, contohnya kalau ada kasus di sekolah yang saya ini umpamanya dia tadinya untuk kepentingan individu, apakah dia untuk kepentingan individu saja, apakah untuk kepentingan warga sekolah. Nah, saya juga akan melihat dampaknya baik dampak secara jangka panjang, kemudian dampak secara jangka pendek untuk masa depan sekolah kita ini. Berarti saya simpulkan, cara Bapak selama ini mengambil keputusan adalah dengan memikirkan kira-kira kepentingan itu bagaimana dampaknya Pak ya? Iya. Ataukah dampaknya untuk perorangan atau untuk kepentingan sekolah ini ya Pak ya? Iya. Bagi sekali Bapak. Nah, pertanyaan yang ketiga yang mau saya ajukan adalah pada saat Bapak membuat sebuah keputusan. Nah, selama ini langkah-langkah apa yang sudah Bapak laksanakan? Ya, terima kasih Bu. Jadi selama ini saya di dalam mengambil keputusan ada beberapa langkah yang saya lakukan. Di antara itu, yang pertama menganalisis kasus. Kemudian saya melihat siapa saja yang terlibat di dalam kasus permasalahan tersebut. Kemudian juga nilai-nilai apa saja yang bertentangan di situ, kemudian data dan fakta yang mendukung. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya akan mendiskusikan itu dengan rekan-rekan sekolah. Di mana tujuan daripada kita berdiskusi dengan sekolah
Jadi saya perhatikan, saya dengar dari cerita Bapak bahwa langkah-langkah yang sudah Bapak laksanakan itu sudah sangat bagus ya Bapak. Yang pertama sekali Bapak analisa dulu kasus yang terjadi ya. Iya benar. Nah, kemudian Bapak cari tahu dulu siapa-siapa yang terlibat. Nah, kemudian tak kalah pentingnya adalah membawa ke dalam diskusi dengan rekan guru ya Bapak ya. Benar sekali. Iya, baik sekali. Jadi itu langkah-langkah yang sudah Bapak laksanakan selama ini. Dari semua langkah-langkah yang sudah Bapak laksanakan, saya rasa pasti ada yang Bapak anggap yang paling efektif dari semuanya. Bisa Bapak ceritakan? Ya, bisa Ibu. Jadi selama ini yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema di sekolah SDN ini, itu saya akan mengadakan musyawarah atau diskusi dulu. Kalau memang yang bermasalah itu dulu, kita akan berdiskusi atau mengadakan rapat dengan rekan-rekan guru. Kalau yang bermasalah itu adalah murid, maka kita akan memanggil murid tersebut dan tidak perlu kalau memang orang tua murid tidak reda masalah itu. Kemudian kita juga akan menanyakan ya kan, penyebab apa alasan, cari tahu alternatif apa yang dapat katakanlah menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa ada pihak yang dirugikan. Seperti itu ya. Bagus sekali ya Bapak ya. Jadi saya dengar pemaparan Bapak bahwa yang paling Bapak anggap efektif adalah tetap kita bawa permasalahan itu ke dalam ruang diskusi ya Pak ya, dengan rekan guru. Apabila kasus itu melibatkan murid, berarti si murid juga kita bawa ke dalam ruang diskusi. Iya. Bukan begitu Bapak? Iya. Iya. Bagus sekali Bapak yang Bapak laksanakan selama ini. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan, seandainya pun sudah dimusyawarahkan, saya rasa pasti ada tantangan yang Bapak hadapi. Ya. Nah, jadi bagaimana selama ini Bapak dapat mengatasi atau menghadapi tantangan tersebut? Ya, terima kasih Bu. Jadi memang terkadang tantangannya yang sering terjadi di sekolah yang saya pimpin ini, kadang tantangannya dari dalam lingkungan sekolah kita sendiri, yaitu dari Bapak Ibu guru kita ya. Terkadang ada sesuatu hal yang mau kita buat itu mendapat pro dan kontra. Tapi saya menyikapi yang namanya tantangan itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Bukan artinya karena tantangan saya lantas berputus asa. Itu saya tidak bisa. Ini tantangan itulah yang membuat kita menjadi lebih baik lagi di depannya. Khusus untuk sekolah kita dan khusus di sekolah kita. Seperti itu. Iya, mantap sekali Bapak. Melihat Bapak yang sangat bersemangat, saya juga bertambah semangat ini Pak. Jadi itulah yang Bapak lakukan selama ini ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, dari kasus yang terjadi, kasus dilema etika yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin ini, bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Apakah ada tata kala, waktu atau jadwal tertentu yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah itu? Atau begitu dilema etika itu terjadi, langsung Bapak selesaikan? Bagaimana prosedurnya yang Bapak jalankan selama ini? Oke Bu, kalau terkait dengan tata kala atau jadwal dalam penyelesaian masalah khusus di sekolah ini, memang ya tidak serta-merta pada saat terjadi masalah pada saat itu juga saya secara pribadi mengambil keputusan. Melalui forum musyawarah itulah, melalui forum kolaborasi itulah, atau melalui forum rapat itulah akan dilakukan suatu keputusan baik. Artinya kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah nggak bisa secara pribadi memutuskan setiap permasalahan yang timbul terkait dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah yang saya pimpin ini. Seperti itu ya, saya mengutamakan musyawarah, sharing sesama guru, karena melalui sharing itu nanti kan ada mendapatkan suatu masukan sifatnya sebagai solusi di dalam penyelesaian sebuah permasalahan kasus-kasus sekolah kita. Baik sekali Bapak, berarti tidak ada
ada jadwal tertentu ya Bapak ya. Iya. Nah, begitu ada kasus dilema etika terjadi, sebagai kepala sekolah, Bapak langsung membawakan ke dalam forum diskusi. Iya. Karena menurut Bapak tadi, keputusan itu akan lebih baik apabila dilaksanakan dengan rekan guru secara sharing gitu ya Pak ya. Iya, secara sharing. Bagus sekali Bapak. Nah, kemudian selama ini sebagai Bapak, sebagai kepala sekolah Bapak di sini ya kan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini membantu Bapak dalam mengatasi masalah, artinya mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi? Apakah ada faktor-faktornya yang membantu atau seseorang gitu? Iya, Boleh Pak? Iya, terima kasih Bu. Artinya yang membantu saya di dalam pengambilan itu permasalahannya rekan-rekan kita. Sekalipun memang ada permasalahan dari guru kita, tapi rekan-rekan guru kita itu juga mereka mau sering-sering dan kita sering-sering juga marah, kan kenapa seolah-olah mendapat petunjuk dari anak buah saya, karena saya beranggapan guru itu bukan bawahan saya, itu adalah rekan sekerja kita itu. Jadi kita bisa sharing setiap apapun masalah, ketika kita bisa berkolaborasi, kita akan yakini pasti mendapat suatu jalan keluar atau solusi dan keputusan yang tepat. Itu dia Bu. Jadi saya simpulkan bahwa orang yang mendukung Bapak tetap ya Pak ya, rekan kerja ya. Iya, bagus benar. sekali Bapak, saya salut sama Bapak. Nah, dimana Bapak sebagai kepala sekolah walaupun seorang atasan tidak menempatkan guru-guru itu sebagai bawahan, Iya. melainkan sebagai rekan kerja. Iya. Saya salut dengan Bapak. Pastinya guru-guru di sini juga sangat memiliki hubungan yang baik dengan Bapak lah di sekolah ini. Nah, dari semua pemaparan yang Bapak sampaikan kepada saya, menambah pengetahuan dan wawasan bagi saya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Jadi yang terakhir yang mau saya tanyakan kepada Bapak adalah pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan untuk mengatasi masalah kasus-kasus dilema etika. Ya Ibu, terima kasih Bu. Jadi memang terkait dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah yang saya pimpin ini, ya saya mendapat pembelajaran juga itu Bu ya, dimana kita yakin bahwa setiap manusia pasti punya masalah. Selagi kita masih hidup pasti yang namanya masalah pasti ada. Tapi kan sebaik-baiknya manusia ketika dia mau menyadari ada kesalahan dalam dirinya dan dia mau dan mampu memperbaikinya, dan tentu dia bisa lebih baik lagi. Kemudian mampu untuk mengambil suatu keputusan untuk dirinya sendiri dulu, kemudian nanti dia sudah mampu untuk mengambil suatu keputusan untuk orang lain atau orang banyak, tanpa artinya merugikan berbagai pihak atau tanpa merugikan orang lain. Seperti itu dia hikmah yang bisa saya ambil dari pembelajaran dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika di sekolah yang saya pimpin ini. Seperti itu dia. Ya Pak, super sekali Pak Ya. jawaban dari Bapak. Semoga hasil wawancara kita hari ini dapat memberikan wawasan kepada saya. Bila nanti suatu saat saya bisa menjadi kepala sekolah, saya bisa menggunakan pengalaman yang saya dapat hari ini dari Bapak. Ya. Nah, saya pun merasa pastinya di sekolah ini punya suasana yang harmonis antara kepala sekolah dengan guru ya Bapak ya. Iya. Jadi terima kasih Bapak Ya, atas terima waktu kasih, yang Bu. diberikan kepada saya. Ya, sama-sama. Kecamatan STM Kabupaten Deli Serdang. Saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Emma Yudi, SPD, dan guru pengajar saya yang luar biasa. Saat ini
hanya mendengar jawaban dan alasan setiap satu guru supaya dua bisa didampingi apa Berarti langkah-langkahnya tidak bukan berarti karena sebagai kepala sekolah langsung mengambil keputusan itu ya, bukan ya. itu kurang baik. Ya, saya setuju dengan poin yang dilakukan. Nah, dari semua langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi kepada saya, pasti ada satu hal yang paling efektif dalam mengambil yang paling efektif dalam mengambil Kalau seandainya baiknya kita sudah panggil tadi kedua belah pihak, lalu kita musyawarahkan begitu. Lalu kita teliti kan dari penelitian baik baiknya kita musyawarah. yang dirasa yang paling efektif membawa masalah itu ke dalam ruang musyawarah ya, bersama dengan sejawat. Nah, setelah Ibu selama ini mengambil keputusan dari kasus-kasus yang terjadi, saya rasa ada tantangan yang ada tantangan dalam mengambil Karena walaupun kita musyawarah mengambil keputusan itu, jika sudah kita putuskan, pasti sepihak mungkin merasa keputusan kita itu benar. Pasti sepihak lagi mengatakan bahwa keputusan kita itu mungkin kurang pas dia rasa, kurang enak. Pokoknya dia merasa tantangan yang ada itu Ibu hadapi ya, jadi tantangan itu bukan membuat Ibu artinya takut atau surut dalam membuat sebuah kebenaran. tidak Ya, jadi memang sebagai kepala sekolah Ibu pasti menghadapi adanya pro dan kontra atas keputusan yang Ibu ambil ya. Tapi saya salut dengan Ibu, tadi disampaikan bahwa meskipun ada pro dan kontra tetap saya jalankan keputusan yang saya anggap benar yang terbaik. Baik sekali ya. Nah, kemudian apabila terjadi kasus ini kasus dilema etika terjadi, maka